Jakarta. Pengadilan Tinggi (PET) DKI Jakarta menguatkan putusan tingkat pertama terhadap terdakwa pembunuhan berencana Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MT merespons putusan tersebut. Itu sepenuhnya adalah independensi dan keyakinan Majelis Hakim di PET DKI Jakarta, kata Mahfud saat dihubungi Detikcom, Rabu, tanggal 12 April tahun 2023. Mahfud menilai hakim-hakim persidangan sudah benar, sebab putusan PET DKI yang dikeluarkan menguatkan putusan tingkat pertama. Jika PET menguatkan putusan Pengadilan Negeri, maka berarti judeks fakti selama persidangan di PEN sudah benar, ujarnya. Ferdy Sambo tetap divonis mati. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo dan Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan vonis mati terhadap Ferdy Sambo. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 796, PIT, B, 2022, pen.jkat.sel tertanggal 13 Februari tahun 2023 yang dipintakan banding tersebut, kata Hakim Ketua Singgih Budi Prakoso saat sidang di Pengadilan Tinggi DKI, Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 12 April tahun 2023. Duduk sebagai Ketua Majelis Singgih Budi Prakoso dengan anggota Ewit Sutriadi, H. Mulyanto, Abdul Fatah, dan Tony Pribadi. Diketahui, pada tingkat pertama, Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Sambo dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir N. Yosua Huta Barat. Ferdy Sambo dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Sambo juga dinyatakan bersalah melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam putusan tingkat pertama itu, Hakim menyatakan dalih adanya pelecehan seksual terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati, tidak memiliki bukti yang valid. Hakim juga menyatakan sangat kecil kemungkinan Brigadir Yosua melakukan pelecehan terhadap Putri, yang dinilai punya posisi dominan terhadap Yosua selaku ajudan suaminya. Hakim pada Jaksel juga menyatakan motif dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua tidak wajib dibuktikan. Alasannya, motif bukan bagian dari delik pembunuhan berencana. Hakim juga menyatakan unsur dengan sengaja, unsur merencanakan, serta unsur merampas nyawa Yosua yang didakwakan terhadap Sambo telah terbukti. Selain itu, Hakim meyakini Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan hitam dan ikut menembak Yosua dengan senjata jenis Glock 17. Hakim menyatakan ada sejumlah hal yang memberatkan vonis Sambo. Salah satunya perbuatan Sambo mencoreng citra Polri.
Hakim menyatakan tidak ada hal meringankan bagi Sambo. Sebagai informasi, Ferdy Sambo telah mengajukan permohonan banding atas vonis mati yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam kasus pembunuhan berencana ajudannya, Brigadir N. Yosua Huta Barat. Selain Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal juga mengajukan upaya banding. Cuma Barada Richard Eliezer yang menerima putusan Majelis Hakim tingkat pertama. Berikut ini daftar hukuman Ferdy Sambo DKK dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. 1. Ferdy Sambo divonis mati. 2. Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. 3. Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara. 4. Bribka Riki Rizal divonis 13 tahun penjara. 5. Barada Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Out, Den.